Bab pertama dari buku Hipnosis, yaitu membahas tentang apa itu hipnosis. Bab ini dibuka dengan pernyataan dari Franklin Delano Roosevelt yang mengatakan bahwa men are not prisoners of fate, only prisoners of their own minds. Begitu kata Franklin D. Roosevelt. Saya yakin Anda pasti pernah mendengar kata hipnosis, hipnotis, atau hipnotisme. Masing-masing orang mempunyai pandangan atau pemahaman yang berbeda saat mendengar kata-kata ini. Pemahaman yang berbeda ini muncul dari pengalaman atau informasi yang didapat dari membaca koran, majalah, menonton acara TV yang menampilkan hipnosis, atau mungkin Anda sendiri pernah mengalami hipnosis. Satu pengalaman menarik saya alami saat berbincang dengan seorang kawan lama. Saat itu, saya bercerita apa saja yang saya lakukan, buku-buku yang telah saya tulis, sesi konseling dan terapi yang saya lakukan, dan juga materi seminar dan lokakarya yang saya bawakan. Saat mendengar bahwa saya juga mengajarkan tentang hipnosis dan hipnoterapi, ia langsung kaget dan wajahnya agak berubah. Saya tahu apa yang ada dalam pikirannya. Bukan karena saya mempunyai kemampuan indera keenam sehingga mampu membaca pikirannya, namun karena saya sudah sangat sering bertemu dengan orang yang mempunyai pandangan kurang tepat mengenai hipnosis. Setelah mendapat penjelasan panjang lebar mengenai apa itu hipnosis, akhirnya ia mengerti. Apa sih hipnosis itu? Sebenarnya setiap hari kita mengalami kondisi hipnosis. Anda pasti pernah nonton film, bukan? Saat adegan film sedang seru-serunya, Anda pasti merasa tubuh Anda menjadi tegang, nafas berubah, dan jantung Anda berdebar lebih kencang. Mengapa? Bukankah Anda tahu bahwa apa yang sedang Anda tonton bukanlah suatu kejadian nyata? Pikiran sadar Anda tahu bahwa film itu bukan sesuatu yang nyata, namun pikiran bawah sadar Anda menerima apa yang Anda lihat dan alami sebagai sesuatu yang nyata. Saat menonton film, perhatian Anda sangat terpusat pada apa yang sedang berlangsung di layar sehingga Anda memblok suara-suara lain, misalnya suara batuk penonton lainnya atau suara handphone yang berbunyi. Pada saat itu Anda sangat sadar dengan keberadaan diri Anda yang sedang menonton film. Semua sensasi atau perasaan yang Anda rasakan saat menonton film, misalnya perasaan sedih, gembira, kecewa, marah, jengkel, atau bahagia, merupakan hasil kerja pikiran bawah sadar Anda. Saat itu, Anda sebenarnya berada dalam kondisi hipnosis. Lalu, apakah Anda dikendalikan oleh film yang Anda tonton? Tentu tidak. Film itu tidak mengendalikan diri Anda, tetapi mengarahkan pikiran Anda dengan alur ceritanya. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan keadaan hipnosis atau trance. Banyak orang salah dalam menggunakan istilah hipnotis dan hipnosis. Kata hipnosis dalam bahasa Inggris adalah hypnosis atau hypnotism atau hipnotisme. Kata hipnosis menurut Kamus Encarta memiliki makna suatu kondisi yang menyerupai tidur, yang dapat secara sengaja dilakukan kepada orang, di mana mereka akan memberikan respons pada pertanyaan yang diajukan dan sangat terbuka dan reseptif terhadap sugesti yang diberikan oleh hipnotis. 2. Teknik atau praktik dalam mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam kondisi hipnosis. Dari berbagai literatur yang saya pelajari, para pakar hipnosis masing-masing memberikan definisi mereka untuk kata hipnosis. Beberapa definisi itu antara lain: 1. Hipnosis adalah suatu kondisi di mana perhatian menjadi sangat terpusat sehingga tingkat sugestibilitas meningkat sangat tinggi. Yang kedua, hipnosis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak. 3. Hipnosis adalah seni eksplorasi alam bawah sadar. 4. Hipnosis adalah suatu kondisi kesadaran yang meningkat. 5. Hipnosis adalah suatu kondisi pikiran yang dihasilkan oleh sugesti.
Kata hipnotis berarti orang yang melakukan hipnosis. Sama seperti piano. Piano adalah alat musik. Orang yang pintar dan ahli memainkan piano kita sebut pianis. Pemahaman arti kata yang benar sangat perlu untuk bisa berkomunikasi dan memahami apa itu hipnosis. Subtopik berikutnya adalah istilah untuk orang dalam kondisi hipnosis. Apa istilah yang tepat yang digunakan untuk menyebut orang yang dihipnosis? Ada beberapa istilah yang biasa digunakan, yaitu 1. Subjek. Subjek hipnosis atau cukup disebut dengan subjek adalah orang yang digunakan dalam eksperimen ilmiah yang menggunakan hipnosis. Banyak buku hipnosis yang menggunakan istilah subjek untuk menjelaskan seseorang yang dihipnosis. Dalam buku ini, untuk memudahkan penyebutan, saya juga akan menggunakan istilah subjek untuk menjelaskan orang yang dihipnosis atau berada dalam kondisi hipnosis. Yang kedua adalah klien. Klien adalah orang yang ingin memperbaiki hidupnya dengan menggunakan hipnosis dalam aplikasi non-medis atau meminta bantuan seorang hipnoterapis profesional untuk menggunakan hipnosis dalam aplikasi medis seperti mengendalikan rasa sakit dan sebagainya yang mendapat persetujuan tertulis dari dokter yang sedang menangani kasusnya. Yang ketiga, istilah pasien. Nah, pasien yang mengalami hipnosis adalah orang yang mengalami aplikasi medis dari hipnosis dalam sebuah rumah sakit atau klinik kesehatan yang difasilitasi oleh dokter atau seorang hipnoterapis dengan supervisi pakar medis. Pasien dari klinik gigi yang dihipnosis baik oleh dokter gigi atau seorang hipnoterapis. Pasien dari dokter yang memiliki kualifikasi menggunakan hipnosis sebagai bagian dari terapi yang ia lakukan. Istilah berikutnya adalah partisipan. Partisipan adalah orang yang mengalami aplikasi hipnosis yang bersifat non-medis yang dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok orang pada waktu bersamaan. Misalnya hipnosis yang dilakukan terhadap peserta seminar manajemen stres, atau terhadap orang yang ingin merasakan hipnosis, atau dalam pertunjukan atau stage hipnosis. Semua orang dapat dihipnosis. Semua proses hipnosis sebenarnya adalah self-hypnosis. Bila subjek tidak ingin, tidak bersedia, tidak mengizinkan, atau tidak mau bekerja sama untuk dihipnosis, subjek itu tidak dapat dihipnosis. Jadi sangat penting bagi seorang hipnotis untuk mendapat persetujuan dan kerjasama dari subjeknya. Nah, berikutnya kita membahas mengenai sejarah hipnosis. Hipnosis telah ada sejak awal mula peradaban manusia. Fenomena yang kita kenal dengan nama hipnosis telah tercatat di berbagai peradaban, di berbagai suku bangsa di muka bumi. Fenomena ini pada zaman dulu dan juga sekarang selalu dihubungkan dengan berbagai ritual keagamaan dan kepercayaan, kekuatan magis, supranatural, dan klinik. Bangsa Mesir dan Yunani kuno mempunyai pusat-pusat mimpi yang berfungsi sebagai tempat untuk berpuasa, berdoa, dan memohon agar mimpi-mimpi mereka dapat diterjemahkan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah dan memberikan panduan hidup. Kemungkinan besar saat mereka berada di pusat mimpi, mimpi yang mereka alami adalah mimpi yang muncul setelah mereka dihipnosis. Hingga saat ini para Hindu healer masih melakukan berbagai variasi teknik penyembuhan yang berasal dari zaman kuno yang menggunakan unsur hipnosis. Pada zaman Genghis Khan, para ahli mistik melakukan praktik sugesti kepada banyak orang secara bersamaan untuk menimbulkan efek halusinasi visual dan auditori untuk memperkuat kepercayaan terhadap kekuatan supranatural dan mistik. Dengan sejarah yang sedemikian panjang, khususnya yang berkaitan dengan dunia supranatural dan mistik, maka tidak heran bila orang memiliki berbagai pandangan dan sikap terhadap hipnosis. Tokoh mengenai hipnosis yang pertama adalah Franz Anton Mesmer, lahir tahun 1735 dan wafat tahun 1815.
Penelitian hipnosis secara ilmiah diawali oleh Franz Anton Mesmer. Mesmer adalah seorang dokter di Wina yang menggunakan suatu teknik pengobatan tertentu terhadap pasien jiwa. Teknik ini kemudian dikenal dengan teknik Mesmer. Praktik terapi sugesti yang Mesmer lakukan menggunakan apa yang ia namakan sebagai sifat alamiah magnetisme hewani. Mesmer beranggapan bahwa pasiennya sembuh karena mendapat transfer magnetisme hewani dari dirinya. Dari berbagai terapi yang dilakukan, Mesmer akhirnya menyimpulkan bahwa semua orang punya magnetisme dengan kadar yang berbeda satu dengan lainnya. Ada yang mempunyai magnetisme yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Magnetisme seseorang dapat mempengaruhi orang lain. Menurut Mesmer, magnetisme seseorang dapat ditransfer ke orang lain atau ke benda seperti kertas, gelas, air, logam, atau objek apa saja. Dengan demikian, tubuh yang sakit dapat disembuhkan dengan transfer magnetisme. Tokoh berikutnya adalah John Elliotson, lahir 1791, wafat 1868. Pakar berpengaruh selanjutnya adalah seorang dokter dari Inggris, John Elliotson. Elliotson adalah seorang asisten dokter di St. Thomas Hospital dan profesor di University College di London, sekaligus seorang penulis yang sangat produktif. Elliotson mendapat banyak pertentangan karena sikapnya yang liberal dan radikal terhadap praktik kedokteran pada zamannya. Ia adalah dokter Inggris pertama yang menyetujui penggunaan stetoskop Laennec dan menggunakannya di dalam praktiknya. Meskipun dipandang radikal, Elliotson dikenal sebagai dokter yang cakap. Elliotson tertarik pada mesmerisme sekitar tahun 1817. Sebagai dokter yang terpandang saat ia memberikan kuliah mengenai mesmerisme, banyak dokter lain yang mendengarkan apa yang ia ajarkan. Dalam praktiknya, Elliotson sangat intensif menggunakan mesmerisme dan sangat berhasil, khususnya dalam pengendalian rasa sakit dan operasi. Sayangnya, dengan ditemukannya zat kimia yang mempunyai efek anestetis yang dapat membuat mati rasa pada organ tubuh, mesmerisme tidak lagi digunakan. Tokoh berikutnya bernama James Eshdale, lahir 1808, wafat 1859. James Eshdale mendapat pengaruh langsung dari tulisan Elliotson dan menjadi seorang pendukung mesmerisme. Eshdale bertugas di India pada tahun 1845 hingga 1851. Ia berhasil mendorong pemerintah Inggris untuk membangun rumah sakit di Kalkuta. Hal ini memberinya peluang untuk melakukan eksperimen mesmerisme. Dalam waktu 6 tahun itu, Eshdale menggunakan anestesi hipnosis pada ribuan operasi pembedahan minor dan pada lebih dari 300 operasi besar. Setelah kembali ke Skotlandia, ia melanjutkan risetnya dan tetap berhubungan dengan Elliotson melalui surat menyurat. Pada tahun 1846, nitrous oxide dan ether telah sangat berhasil digunakan dalam pembedahan dan menjadi pilihan dunia kedokteran saat itu. Apa yang dilakukan oleh Eshdale dan Elliotson dianggap menyimpang dari praktik kedokteran yang umum berlaku saat itu. Tokoh berikutnya bernama James Braid, lahir 1795, wafat 1860. James Braid adalah orang pertama yang mencoba menjelaskan fenomena mesmerisme dari sudut pandang ilmu psikologi. Ia adalah seorang ahli bedah dan seorang penulis yang produktif dan andal. Ia juga sangat dihormati oleh British Medical Association. Pada tahun 1841, ia melakukan pemeriksaan medis pertama terhadap subjek yang berada dalam kondisi trance mesmerism. Setelah pemeriksaan pertama, ia memulai eksperimen pribadi dan melibatkan rekan kerja yang ia percaya. Dari hasil penelitian yang ia lakukan, akhirnya hipnosis dapat dijelaskan dalam kerangka ilmiah dan diterima sebagai suatu teknik pengobatan oleh dunia kedokteran Inggris. Dengan demikian, Braid dipandang sebagai bapak hipnosis. Dalam penelitiannya, Braid menemukan bahwa pemfokusan pandangan mata atau eye fixation mengakibatkan suatu kondisi kelelahan. Misalnya kelopak mata menjadi sangat lelah sehingga tidak bisa dibuka oleh subjek. Ia beranggapan itu adalah kunci mesmerisme.
Setelah melakukan lebih banyak eksperimen, Braid akhirnya mengembangkan teori tentang perhatian mata. Ia meminta subjek untuk menatap berbagai objek dari berbagai posisi, termasuk memandang matanya dan juga api lilin, dan berhasil membawa subjek masuk ke kondisi trans. Pada awalnya, Braid menamakan penemuannya sebagai neurifologi. Neurifologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti nervous sleep. Di kemudian hari, ia menggunakan kata neurohypnotism yang berasal dari kata hypnos, yaitu dewa tidur dalam mitologi Yunani. Selanjutnya, demi mempermudah ucapan, ia menghilangkan kata neuro. Penemuannya akhirnya diberi nama hypnotism atau hipnosis. Tokoh berikutnya bernama Milton H. Erickson, lahir 1901, wafat 1980. Erickson dipandang sebagai hipnoterapis dan psikoterapis yang paling kreatif dan inovatif. Kehebatan Erickson di dunia praktik psikoterapi setara dengan Freud di dunia teori perilaku manusia. Erickson menjalani hidup yang unik dengan keterbatasan yang ia alami, mulai dari buta warna, agak tuli, dan disleksia. Ia juga menderita sakit polio sebanyak 2 kali, yaitu pada usia 17 dan 51 tahun. Dalam upaya merehabilitasi dirinya, Erickson mengalami berbagai fenomena hipnosis klasik dan mengerti bagaimana memanfaatkan berbagai fenomena itu untuk tujuan terapi. Sumbangan yang paling berharga yang dilakukan Erickson pada dunia hipnosis adalah pengembangan teknik sugesti tidak langsung atau non-authoritarian. Dengan cara ini, Erickson mampu membuat subjek untuk belajar bagaimana mengalami fenomena hipnosis dan bagaimana menggunakan potensi mereka untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Selama lebih dari 50 tahun, Erickson melakukan eksperimen dan terapi dengan menggunakan hipnosis. Semasa hidupnya, ia memberikan seminar dan lokakarya di berbagai belahan dunia. Oke, sekarang kita bahas mengenai mitos dan pandangan yang salah mengenai hipnosis. Ada banyak mitos dan pandangan salah mengenai hipnosis. Banyak orang yang menghubungkan hipnosis dengan kekuatan gaib, mistik, praktik ritual, pengendalian pikiran, makhluk halus, penipuan, dan sebagainya. Semua pandangan yang kurang tepat itu berkembang karena minimnya informasi yang tepat mengenai hipnosis. Semua ini diperparah dengan publikasi di media massa, baik itu surat kabar, radio, maupun televisi yang memberikan informasi yang tidak tepat mengenai hipnosis. Ditambah lagi, salah satu stasiun televisi swasta menyiarkan acara tentang hipnosis. Masyarakat yang tidak mempunyai pemahaman yang benar akan langsung beranggapan bahwa itulah hipnosis, padahal yang ditampilkan di televisi itu hanya salah satu dari cabang ilmu hipnosis. Saat bertanya pada peserta seminar, bila saya berkata hipnosis, apa hal pertama yang muncul dalam pikiran Anda? Saya selalu mendapatkan jawaban gendam. Gendam adalah penggunaan hipnosis dalam tanda kutip untuk melakukan kejahatan seperti penipuan dan sebagainya. Saya sengaja menggunakan tanda petik dalam menuliskan kata hipnosis karena secara pribadi saya kurang setuju bila bentuk kejahatan itu dikatakan menggunakan hipnosis. Menurut beberapa kawan yang ahli di bidang metafisik, gendam adalah satu kegiatan yang melibatkan unsur non-manusia. Saya tidak membahas topik gendam dalam buku ini. Yang saya jelaskan adalah hipnosis sebagai suatu ilmu pengetahuan yang didasari oleh penelitian mendalam yang dilakukan di luar negeri. Beberapa pandangan yang salah mengenai hipnosis, diantaranya, hipnosis adalah bentuk penguasaan pikiran. Pandangan ini tidak benar. Subjek, walaupun telah masuk ke dalam kondisi hipnosis atau trans yang dalam, masih tetap sadar dan dapat mengendalikan diri sepenuhnya. Semua bentuk hipnosis adalah self-hypnosis. Bila subjek tidak mengizinkan atau menolak untuk dihipnosis, maka hipnotis tidak akan bisa menghipnosis si subjek. Yang kedua, hipnosis merupakan praktik supranatural. Hipnosis adalah seni komunikasi antara hipnotis dan subjek hipnosis. Kemampuan komunikasi ini dimanfaatkan
untuk membawa subjek masuk ke kondisi alam bawah sadar. Sama sekali tidak ada unsur kekuatan magis atau mistik yang terlibat. Yang berikutnya, hipnosis sama dengan tidur. Kondisi trans bila dilihat dari getaran otak mirip dengan kondisi tidur. Perbedaan utama antara kondisi tidur dan kondisi hipnosis adalah saat tidur, kita tidak sadar akan keadaan sekeliling kita. Sedangkan pada saat trans, pikiran kita justru sangat sadar dan fokus. Berikutnya, hipnosis dapat digunakan untuk mengubah kepribadian. Hipnosis tidak dapat mengubah kepribadian. Penelitian yang dilakukan oleh para pakar hipnosis menunjukkan bahwa hipnosis dapat membantu memulihkan suatu kondisi mental, namun tidak bisa digunakan untuk memprogram pikiran dan mengubah kepribadian subjek. Yang berikutnya, hipnosis mengakibatkan lupa ingatan. Justru saat subjek berada dalam kondisi terhipnosis atau trans, subjek mengalami peningkatan kemampuan mengingat yang luar biasa. Kemampuan ini disebut dengan hiperemnesia. Hipnosis dapat digunakan untuk menimbulkan efek amnesia atau lupa ingatan, namun ini dilakukan dengan tujuan khusus dalam suatu terapi. Hipnosis tidak dapat digunakan untuk membuat orang lupa ingatan secara total. Nah, berikutnya kita bahas mengenai jenis hipnosis. Selama ini, orang umumnya hanya mengenal satu jenis hipnosis, yaitu stage hypnosis, yang ditampilkan di televisi sebagai acara hiburan. Dengan semakin banyak orang menonton acara TV tersebut, perlahan tapi pasti mulai terbentuk pandangan mengenai apa itu hipnosis. Pandangan itu belum tentu benar sepenuhnya. Berikut adalah jenis hipnosis dan manfaatnya. Yang pertama, stage hypnosis. Stage hypnosis adalah hipnosis yang digunakan untuk pertunjukan hiburan. Dalam stage hypnosis, hipnotis memilih subjek di antara penonton yang setelah melewati serangkaian uji sugestibilitas membuat subjek tersebut masuk ke dalam kondisi trans. Kemudian hipnotis memberikan program dalam tanda kutip yang akan dijalankan setelah subjek bangun atau sadar dari kondisi trans. Program yang dimasukkan biasanya yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Misalnya, seorang pria mengaku hamil, handphone jadi sepatu, menjadi penyanyi terkenal, dan sebagainya. Semua program itu dijalankan dengan sangat baik dan subjek tidak sadar akan keanehan perilakunya. Meskipun program yang dimasukkan ke pikiran bawah sadar adalah program yang tidak masuk akal dalam tanda kutip, hal itu tidak akan berakibat buruk pada subjek. Program yang tidak masuk akal itu akan terhapus karena kalah kuat dengan program dasar yang ada di alam bawah sadar. Jadi, semakin tidak masuk akal program yang diberikan, justru semakin aman. Pernah dalam satu seminar, ada seorang subjek yang diprogram bahwa setelah ia bangun atau keluar dari trans, ia akan kehilangan angka 6. Setelah sadar atau bangun dari trans, subjek diminta menghitung jarinya. Subjek memulai dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan langsung melompat ke 7, 8, 9, 10, 11. Subjek sangat kaget karena jarinya sekarang menjadi 11. Ia lalu diminta menghitung ulang, hasilnya tetap 11. Program ini tidak dapat bertahan lama, cepat atau lambat, pikiran bawah sadarnya akan menolak. Program dasar yang ada di bawah sadar menyatakan bahwa jari manusia semuanya ada 10, bukan 11. Yang kedua, dari jenis hipnosis adalah clinical hypnosis atau hipnoterapi. Clinical hypnosis atau hipnoterapi adalah aplikasi hipnosis dalam menyembuhkan masalah mental dan fisik atau psikosomatis. Aplikasi dalam pengobatan penyakit antara lain depresi, kecemasan, fobia, stres, penyimpangan perilaku, mual dan muntah, melahirkan penyakit kulit, dan masih banyak lagi. Satu hal yang perlu dicermati, walaupun dapat digunakan untuk mengobati banyak penyakit, hipnoterapi tidak dapat menyembuhkan semua masalah yang berhubungan dengan psikologis dan medis. Orang yang sakit usus buntu tetap harus menjalani operasi. Dia tidak mungkin bisa sembuh hanya karena menggunakan hipnosis.
dalam kasus usus buntu, hipnosis dapat digunakan untuk membuat pasien rileks dan percaya diri untuk menjalani operasi dan memulihkan kondisi psikologis pasca operasi. Jenis hipnosis yang ketiga adalah anodyne awareness. Anodyne awareness adalah aplikasi hipnosis untuk mengurangi rasa sakit fisik dan kecemasan. Banyak dokter, tenaga medis, perawat, dan dokter gigi menggunakan teknik anodyne untuk membantu pasien menjadi rileks dengan sangat cepat dan mengurangi rasa sakit dengan mental anestesi. Teknik anodyne dikembangkan dengan menerapkannya pada ratusan pasien yang menjalani perawatan medis dan dalam praktik kedokteran gigi. Teknik ini dapat digunakan dengan sangat berhasil pada hampir setiap pasien. Salah satu contoh kasus adalah seorang pasien kanker paru-paru. Dengan semakin menyebarnya penyakit kanker ke seluruh tubuh, pasien menjadi sangat menderita dan kesakitan. Dengan bantuan hipnosis, pasien dapat dibuat tidak merasakan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Jenis hipnosis yang keempat adalah forensic hypnosis. Forensic hypnosis adalah penggunaan hipnosis sebagai alat bantu dalam melakukan investigasi atau penggalian informasi dari memori. Seringkali dalam suatu kejadian yang mempunyai muatan emosi negatif tinggi, misalnya dalam kasus kejahatan, orang mengalami dalam tanda kutip lupa ingatan akan kejadian tersebut. Hal itu terjadi karena pikiran bawah sadar menyembunyikan informasi traumatik sehingga tidak dapat diakses oleh pikiran sadar dengan tujuan agar pengalaman buruk itu tidak lagi diingat. Dengan menggunakan hipnosis, kita akan masuk ke kondisi trans yang berakibat pada kemampuan mengingat yang sangat tinggi yang dinamakan hiperamnesia. Jenis hipnosis yang kelima adalah metaphysical hypnosis. Metaphysical hypnosis adalah aplikasi hipnosis dalam meneliti berbagai fenomena metafisik. Jenis hipnosis ini bersifat eksperimental. Dengan hipnosis, seseorang akan dapat dengan sangat cepat masuk ke kondisi rileks yang sangat dalam atau somnambulism yang kalau diukur dengan EEG atau elektroencephalogram akan menunjukkan frekuensi gelombang otak yang sangat rendah. Penjelasan lebih detail mengenai hubungan antara gelombang otak dan level kesadaran dapat Anda simak pada bab berikutnya. Nah, pembahasan berikutnya mengenai karakteristik utama kondisi hipnosis. Nah, ada 5 karakteristik utama dalam kondisi hipnosis atau trans, yaitu 1. Relaksasi fisik yang dalam. Induksi, yaitu cara yang digunakan untuk membawa subjek pindah dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar, melibatkan konsentrasi pada relaksasi fisik. Saat tubuh rileks, pikiran juga menjadi rileks. Saat kita rileks, gelombang otak akan turun dari beta, alfa, theta, dan ke delta. Semakin turun gelombang otak, kita akan semakin rileks. Yang kedua, perhatian yang sangat terpusat. Masuk ke kondisi hipnosis merupakan suatu proses di mana secara perlahan tapi pasti perhatian kita menjadi fokus hingga mencapai konsentrasi yang sangat tinggi. Dalam kondisi normal, pikiran sadar kita dibanjiri oleh berbagai stimulus yang masuk melalui 5 indera. Saat berada dalam kondisi hipnosis, perhatian menjadi lebih sempit dan lebih terfokus sehingga hanya tertuju pada satu stimulus tertentu. Yang ketiga adalah peningkatan kemampuan indera. Eksperimen dengan menggunakan hipnosis menunjukkan bahwa kemampuan indera dapat ditingkatkan. Indera dapat beroperasi dengan lebih akurat bila fungsinya diarahkan dengan menggunakan sugesti. Kemampuan berpikir logis meningkat tajam dan akurasi dalam berpikir deduksi juga meningkat. Yang keempat, pengendalian refleks dan aktivitas fisik. Saat seseorang dihipnosis, detak jantung dapat dikendalikan, bagian tubuh dapat dibuat mati rasa, periode menstruasi dapat diatur, sirkulasi darah dapat ditingkatkan atau dikurangi, tarikan nafas dan masukan oksigen menurun, temperatur tubuh berubah, dan masih banyak lagi aktivitas fisik lain yang seharusnya berjalan otomatis dapat dipengaruhi atau dikendalikan. Yang kelima, respons terhadap pengaruh pasca hipnosis.
Sugesti yang diberikan saat dalam hipnosis dengan catatan kondisi sugesti ini tidak bertentangan dengan nilai dasar yang dipegang oleh subjek akan dijalankan oleh subjek setelah ia tersadar atau bangun dari trans. Saat sugesti diberikan, subjek dapat menerima atau menolak atau dapat langsung bangun secara spontan dari relaksasi hipnosis. Sugesti yang bersifat positif, baik, dan menguntungkan subjek akan lebih mudah diterima daripada sugesti negatif. Nah, sekarang kita membahas mengenai environmental hypnosis. Yang dimaksud dengan environmental hypnosis adalah kondisi di mana kita dihipnosis oleh lingkungan kita. Setiap saat kita berinteraksi dengan lingkungan. Sejak kita masih kecil hingga saat ini, kita selalu dipengaruhi oleh berbagai stimulus yang berada di lingkungan kita. Cepat atau lambat, kita akan terpengaruh oleh lingkungan kita. Untuk lebih mudah memahami environmental hypnosis, Anda dapat menganalogikannya sebagai proses pemrograman pikiran. Saat masih kecil, kita diprogram oleh lingkungan, terutama oleh orang tua kita. Kepercayaan, kebiasaan, apa yang dipandang baik atau buruk, nilai hidup, dan masih banyak hal lainnya masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, tanpa kita pernah menyadari bahwa semua itu sebenarnya adalah hipnosis. Contohnya, ada orang tua yang menanamkan dalam pikiran anak mereka bahwa cari uang itu sangat susah, menjadi kaya itu sangat sulit, hidup adalah penderitaan, nasib sudah ditentukan oleh yang di atas, orang kaya itu jahat, dan sebagainya. Sebaliknya, ada keluarga yang menanamkan kepercayaan bahwa hidup adalah anugerah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semua manusia pada dasarnya adalah makhluk yang baik. Yang lebih ekstrim lagi adalah program negatif yang diinstal oleh orang tua ke dalam pikiran anak mereka. Program negatif itu antara lain, kamu memang anak bodoh, nggak usah macam-macam, dari dulu kamu memang nggak pernah bisa bekerja dengan baik, percuma kamu berusaha keras, toh nanti kamu pasti akan berhenti di tengah jalan. Kalau pendidikan tidak tinggi tidak bisa sukses, jangan bermimpi yang muluk-muluk, nanti kalau nggak tercapai bisa membuat frustrasi. Agama X adalah musuh kita, suku atau etnis Y adalah suku yang jahat, dan masih banyak contoh lainnya. Kawan saya, seorang PhD, lulusan Amerika, pernah mengatakan, saya sebenarnya jengkel dengan iklan produk sabun cuci merek X. Sengaja saya tidak sebutkan mereknya, saya khawatir nanti Anda akan tersugesti. Masa di iklannya dikatakan bahwa sabun X ini bisa mencuci sendiri? Mana ada sabun yang bisa mencuci sendiri? Ini namanya penipuan. Anehnya, walaupun saya tidak suka dengan iklan tersebut, walaupun saya sadar bahwa iklan tersebut tidak benar, kalau saya ke supermarket, yang saya beli pasti sabun cuci merek X itu. Kawan saya itu tidak sadar bahwa yang mendikte perilakunya sebenarnya adalah program yang ada di pikiran bawah sadarnya. Ia telah dihipnosis oleh iklan sabun cuci tersebut. Tahukah Anda mengapa prime time jam tayang TV adalah antara jam 19 sampai jam 20? Ini semua berhubungan dengan prinsip hipnosis. Pada bab selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja pikiran. Nah, subtopik berikutnya yaitu mengapa bisa terjadi kondisi hipnosis. Banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya yang terjadi saat seseorang dihipnosis? Apakah saat seseorang dihipnosis ia dikuasai oleh suatu kekuatan di luar dirinya? Apakah semacam kerasukan? Mengapa orang yang dihipnosis mau melakukan hal-hal yang dipermainkan oleh orang yang menghipnosis atau hipnotis? Dan masih banyak pertanyaan lain lagi. Pertanyaan itu timbul karena bagi orang awam, yang terlihat saat seseorang dihipnosis adalah subjek langsung menutup mata dan tertidur. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat hasil penelitian yang dilakukan para pakar, yang ditinjau dari 3 aspek fisiologis berikut. Yang pertama, aktivitas sistem saraf parasimpatik. Yang kedua, pola gelombang otak. Yang ketiga, interaksi otak kiri dan kanan. Yang pertama, mengenai aktivasi sistem saraf parasimpatik. Dalam diri manusia, sebagaimana berlaku pada semua mamalia, terdapat 2 sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat mengatur respon motorik hingga impresi sensori melalui otak, dan saraf
pada tulang belakang. Sistem saraf otonom mengatur sistem internal yang biasanya merupakan gerak yang di luar kendali pikiran sadar. Yang termasuk dalam kendali sistem saraf otonom adalah antara lain detak jantung, sistem pencernaan, dan aktivitas kelenjar. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua bagian yang cara kerjanya saling bertolak belakang. Sistem pertama adalah sistem saraf simpatik yang bertanggung jawab terhadap mobilisasi energi tubuh untuk kebutuhan yang bersifat darurat, misalnya jantung berdetak lebih cepat dan lebih kuat, tekanan darah meningkat, atau pernafasan menjadi lebih cepat. Sistem saraf simpatik melepas gula dari hati dan adrenalin dari kelenjar adrenal. Untuk lebih jelasnya, coba Anda perhatikan contoh berikut ini. Pernahkah Anda diminta berbicara di panggung atau di depan orang banyak dan Anda mengalami demam panggung atau merasa tegang? Yang Anda alami saat itu adalah contoh dari kerja sistem saraf simpatik. Saat Anda mengalami demam panggung, secara fisik yang terjadi adalah lutut dan tangan Anda gemetar, telapak tangan dan wajah Anda berkeringat, jantung berdebar lebih kencang dan keras, tarikan nafas lebih cepat, dan perut terasa tidak enak atau mungkin mual. Semua itu disebabkan karena sistem saraf simpatik Anda sedang in action sebagai respon dari perasaan takut dan tegang saat berbicara di depan umum. Perasaan takut dan tegang diterjemahkan sebagai suatu kondisi darurat dan tubuh Anda secara refleks menyiapkan diri untuk memberikan respon lawan atau lari atau fight or flight response. Nah, sebaliknya, hasil kerja sistem saraf parasimpatik mengakibatkan detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan respon insting dari kondisi istirahat dan relaksasi. Respons parasimpatik mengakibatkan kita menjadi lebih tenang dan nyaman. Semua itu bertujuan untuk menghemat energi tubuh. Kedua sistem saraf, simpatik dan parasimpatik, tidak bisa aktif bersamaan. Saat proses hipnosis dilakukan, yang terjadi sebenarnya adalah hipnotis mengaktifkan sistem saraf parasimpatik subjek, sehingga subjek menjadi sangat rileks dan nyaman. Hal ini sangat bermanfaat dalam melakukan terapi karena subjek akan tetap rileks meskipun fobia atau traumanya sedang ditangani. Yang kedua, pembahasan mengenai pola gelombang otak. Riset yang dilakukan terhadap kondisi hipnosis menunjukkan adanya perubahan pada gelombang otak. Perubahan gelombang otak sangat mempengaruhi perilaku manusia. Manusia mempunyai 4 jenis gelombang otak, yaitu beta 12-40 Hz, alfa 8-12 Hz, theta 4-12 Hz, dan delta 0,1-4 Hz. Penjelasan lebih terperinci mengenai jenis dan fungsi masing-masing gelombang otak saya uraikan di bab 3. Dalam suatu saat, setiap orang memproduksi keempat jenis gelombang otak. Kondisi kesadaran seseorang ditentukan oleh gelombang otak yang dominan pada suatu waktu tertentu. Pada kondisi kesadaran normal, gelombang otak yang dominan adalah gelombang beta. Saat seseorang mulai dihipnosis, yang terjadi adalah gelombang otak yang dominan bergeser dari beta ke alfa. Hubungan antara pola gelombang alfa dan hipnosis ditemukan pada tahun 1968 dengan menggunakan EEG atau elektroencephalogram. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi hipnosis berada pada gelombang alfa dan theta. Semakin dalam seseorang masuk ke dalam kondisi hipnosis atau trans, semakin rendah gelombang otaknya. Dalam hal ini ia akan masuk ke theta yang dalam. Satu hal menarik dari penelitian itu adalah bahwa orang tidak harus dihipnosis untuk bisa masuk ke kondisi gelombang otak alfa theta. Seniman, musisi, dan atlet semuanya memproduksi pola gelombang alfa theta. Para rahib Buddhis atau individu yang menggunakan self-hypnosis dan meditator yang berpengalaman dapat masuk ke kondisi alfa theta dengan kondisi sadar, kapanpun mereka mau. Penelitian juga mengindikasikan bahwa saat seseorang berada dalam pola gelombang alfa theta, ia dapat belajar dengan sangat cepat. Saat seseorang makin dalam masuk ke kondisi hipnosis, gelombang otak yang dominan adalah theta. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan dengan menggunakan EEG spectral analysis.
Dari penelitian juga diketahui bahwa terdapat dua jenis gelombang theta, yaitu theta tipe 1 dan theta tipe 2. Theta tipe 1 adalah gelombang theta yang muncul saat seseorang berada dalam kondisi rileks atau ngantuk. Sedangkan theta tipe 2 berhubungan dengan kerja pikiran yang efektif dengan kemampuan yang tinggi. Theta tipe 2 menunjukkan kondisi pikiran yang fokus sehingga meningkatkan efisiensi dalam pemecahan masalah, proses persepsi, dan daya ingat. Subjek hipnosis yang berpengalaman menunjukkan level aktivitas gelombang theta yang lebih tinggi, baik dalam kondisi terhipnosis maupun dalam kondisi normal, dibandingkan dengan orang yang tidak berpengalaman dengan kondisi hipnosis, atau jarang atau bahkan belum pernah merasakan kondisi hipnosis. Level gelombang theta yang dihasilkan subjek yang berpengalaman juga tidak terlalu berbeda saat ia dalam kondisi trans atau sadar. Pelatihan meditasi atau teknik yang menekankan relaksasi akan lebih banyak menghasilkan gelombang theta tipe 1. Sedangkan dalam hipnosis dan teknik meditasi yang melatih pemusatan perhatian pada satu objek tertentu akan lebih banyak menghasilkan theta tipe 2. Apabila subjek hipnosis masuk ke dalam kondisi trans yang sangat dalam, ada kemungkinan ia akan berpindah dari gelombang low theta atau theta yang sangat rendah menuju ke gelombang delta. Apabila subjek masuk ke gelombang delta, ia tidak akan dapat mendengar atau merasakan apa-apa. Gelombang delta mewakili kondisi tidak sadar atau unconscious. Kondisi ini sama dengan keadaan tertidur pulas. Saat tertidur pulas, kita tidak sadar akan apa yang terjadi di sekitar kita. Dari penjelasan di atas, Anda dapat menyimpulkan bahwa hipnosis sebenarnya adalah suatu fenomena alamiah yang terjadi pada diri setiap orang. Yang membuat kata hipnosis agak mengerikan adalah karena orang tidak tahu proses alamiah yang terjadi. Ditambah lagi dengan pemberitaan mengenai hipnosis di berbagai media massa yang sebenarnya salah atau kurang tepat. Dengan pemahaman yang benar, kini Anda dapat melihat betapa banyak manfaat yang bisa didapat bila kita dapat secara sadar mengatur kondisi gelombang otak kita. Kita dapat meningkatkan kreativitas, meningkatkan daya ingat, relaksasi, manajemen stres, belajar dengan mudah dan cepat, merasa damai dan tenang, dan banyak nilai positif lainnya. Dengan melakukan hipnosis secara benar, semua manfaat itu dapat kita rasakan dan miliki. Berikutnya, pembahasan mengenai interaksi otak kiri dan kanan. Penelitian terhadap hubungan kerja antara otak kiri dan otak kanan dengan hipnosis merupakan suatu penelitian yang cukup rumit dan memberikan hasil yang agak bertolak belakang. Ada peneliti yang mengklaim bahwa kondisi trans merupakan akibat dari aktivitas otak kanan. Peneliti yang mendukung klaim ini beralasan bahwa saat kondisi trans, otak kanan lebih dominan dibanding otak kiri. Sedangkan dalam kondisi normal, otak kiri yang lebih dominan daripada otak kanan. Meskipun ada bukti bahwa perubahan aktivitas pada kedua belahan otak terjadi saat kondisi hipnosis, penelitian terkini menunjukkan bahwa pandangan yang menyatakan bahwa salah satu bagian otak lebih dominan adalah pandangan yang terlalu dini dan kurang tepat. Dari berbagai penelitian terkini dapat disimpulkan bahwa fenomena hipnosis merupakan hasil dari interaksi otak kiri dan kanan. Semakin dalam trans, subjek semakin cenderung untuk menunjukkan perilaku interaksi yang rumit di antara kedua belahan otaknya. Demikian pembahasan untuk bab 1.